Puji Tuhan, dengan ayat-ayat firman Tuhan dan dengan bukti serta sejarah yang sudah terjadi, Yesus yang pernah dilahirkan di Betlehem tidak dapat dibantahkan oleh siapapun juga bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Yang pertama, kita buka dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18. Yesus sendiri yang sampaikan kepada murid-muridnya bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya sangat jelas sekali bahwa tidak ada manusia biasa yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Yang ada adalah hanyalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan ayat ini sebagai pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Sebab sehebat-hebatnya manusia itu, ia hanya berkuasa di bumi saja. Kemudian yang kedua, kelahiran Yesus adalah kelahiran yang ajaib. Kelahiran ajaib maksudnya adalah kelahiran tidak seperti pada umumnya. Yaitu Yesus belum lahir sudah ditulis dalam kitab nabi-nabi. Bahkan bukan hanya itu saja. Lahir di mana sudah ditulis, kematiannya juga sudah ditulis. Cara dan model kematiannya di kayu salib pun sudah ditulis. Dibangkitkan pada hari ketiga sudah ditulis. Bahkan sampai pada kenaikannya kembali ke surga pun, itu pun sudah ditulis. Dan kelahiran Yesus itu ajaib sebab kurang lebih tahun 740 sebelum Masehi sampai dengan tahun 710 sebelum Masehi, Nabi Mika sudah tulis dan menubuatkan tentang kelahiran Yesus di Betlehem yang akan memerintah Israel. Dan 40 tahun kemudian muncul Nabi Yesaya kurang lebih di tahun 700 sebelum Masehi sampai dengan tahun 680 sebelum Masehi, menubuatkan juga hal yang sama tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan kurang lebih 200 tahun kemudian Nabi Zakaria di tahun 520 sebelum Masehi sampai dengan tahun 470 sebelum Masehi juga menulis dan menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Dan ajaibnya juga di saat penggenapan Yesus lahir, nubuatan dari ketiga nabi tersebut di tahun dan di zaman yang berbeda, semuanya tepat digenapi dan tidak ada yang meleset dalam penggenapannya. Yang ketiga, siapa yang punya riwayat hidup seperti Yesus Kristus, belum lahir, belum mati, belum bangkit, belum naik ke surga, dan belum datang kembali di kali yang kedua, riwayatnya sudah ditulis dalam Alkitab. Hal ini juga menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dalam Alkitab sudah ditulis ada 5 poin yang dinubuatkan, yaitu yang pertama lahir, yang kedua mati, yang ketiga bangkit, dan yang keempat naik ke surga, dan yang kelima datang kembali di kali yang kedua. Dan pada kenyataannya sudah ada 4 poin yang digenapi. Dan jikalau 4 poin tersebut sudah digenapi, artinya yang satu lagi yaitu tentang kedatangannya di kali yang kedua
pasti akan digenapi. Yang keempat, sejarah tentang Yesus tahun berapa di Bethlehem, Golgota, Israel pada umumnya, dan orang-orang Galilea pada khususnya adalah sebagai sejarah bahwa Yesus pernah ada di dunia. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 berkata, ada dua orang yang berpakaian putih dekat dengan orang-orang Galilea dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Artinya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, sebab dia, Yesus yang dilahirkan ke bumi, sudah kembali ke surga. Dan dia yang dari surga akan datang kembali dengan cara yang seperti Yesus terangkat ke surga. Dan ada banyak lagi data-data, fakta dan sejarah yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dan sebagai doa kami, hal-hal tersebut di atas biarlah jadi pelajaran dan membawa kita akan mengerti tentang Tuhan yang kita percayai dan imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Akhirnya, Yesus sendiri berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.